Action. Hai, aku Lutz Muhammad, selamat datang di Lensa Handphone. Ya, jadi kemarin aku sudah beli ini HP Sharp SHV41 dengan harga di bawah 1 juta aja. Jadi dengan harga tepatnya 900.000 pada saat aku beli, kamu bisa mendapatkan smartphone dengan value yang sangat tinggi. Kenapa bisa murah? Ya, karena HP ini sebenarnya adalah HP yang beredar secara tidak resmi di Indonesia, jadi ya wajar aja kalau harganya murah. Nah, biasanya HP yang secara resmi tidak beredar di Indonesia itu rata-rata HP dengan bekas bundlingan dari operator luar negeri seperti Verizon, TNT, dan yang paling banyak beredar di Indonesia itu adalah HP dengan bundlingan operator trimasketir dari Jepang. Ya, biasa kita kenal dengan SoftBank, AO, Docomo. Dan dalam hal ini Sharp SHV41 ini adalah bundlingan dari operator AU dari Jepang. Bisa dibilang 3 operator dari Jepang itu merajai HP-HP yang beredar secara tidak resmi di Indonesia sih. Istilahnya yang paling banyak lah. Sebagai HP dengan gelar tidak resmi beredar di Indonesia, tentunya kita sebagai user itu tidak serta-merta bisa menggunakan HP ini dengan normal. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar bisa menggunakan HP ini secara normal layaknya seperti HP pada umumnya. Nah, jadi ini adalah video tentang hal-hal apa aja yang telah aku lakukan ketika aku menggunakan HP yang dalam tanda kutip tidak resmi beredar di Indonesia. Jadi apa aja yang aku lakukan? Kita langsung menuju ke yang pertama. Yang pertama, cek semua fungsi dari HP kalian. Jadi karena ini adalah HP second, tentunya dia tidak dalam kondisi yang paling bagus, tidak dalam kondisi prima ketika HP ini dibuat. Kemarin aku sudah ada cek di video unboxing. Kalau kalian mau nonton silahkan aja klik di pojok sini. Di dalam video unboxing tersebut saya ada bilang bahwasannya fisik daripada HP ini itu sudah sangat bagus sekali, tidak ada lecet yang berarti, dan untuk tes fisik HP ini sudah sangat oke. Nah, selain kalian harus mencek fisiknya, apakah fisiknya itu sudah oke apa enggak, kalian juga harus mencek yaitu fungsi-fungsi daripada smartphone kalian. Biasanya dalam vendor smartphone itu dia menyediakan beberapa kode-kode dial tertentu untuk mencek fungsi dari smartphone mereka. Tetapi dalam hal ini Sharp SHV41 dia menyediakan menu untuk mentes semua fungsi di smartphone ini. Jadi aku bisa dengan mudah untuk mentes dan hasilnya HP ini semua fungsinya normal. Tetapi kalau kalian itu misalnya lagi COD atau lagi apa dan kalian tidak tahu bagaimana mencek semua fungsi smartphone yang kalian akan beli, kalian bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Kalian bisa download secara gratis di Play Store. Itu banyak sekali jenisnya. Kalau aku suka menggunakan aplikasi tes Android dari Anda, dari Hibernate. Aplikasi ini sudah di-download sejumlah 1 juta lebih pengguna Android, dan dia mendapatkan review 4,1 dari 9.000 ulasan. Dan aku rasa sudah aku buktikan sendiri aplikasinya cukup keren untuk mengtes smartphone yang ingin kalian beli. Kemudian jika tes-tes fungsinya itu sudah kalian lakukan, sudah berfungsi semua, kemudian hal yang tidak kalah penting adalah kalian tes jaringannya. Jadi karena ini adalah HP bundlingan dari operator Jepang, itu biasanya sebelum masuk ke sini dia sudah di-unlock dulu sama sellernya, kemudian baru dijual. Nah, dalam hal ini HP ini sudah ter-unlock dan dia sudah bisa membaca SIM card. SIM card yang aku gunakan itu SL, dia sudah bisa langsung 4G. Jadi untuk SIM cardnya ini sudah oke, dia sudah ter-unlock. Jadi pastikan dulu kalau kalian beli sebuah smartphone bundlingan seperti ini, kalian tanya dulu dia sinyalnya sudah oke apa belum, kemudian dia bisa SIM cardnya sudah kebaca apa belum gitu. Tapi meskipun ini sudah ter-unlock ya, dan aku tanya pada sellernya, ini nggak apa-apa kalau di factory reset dia masih bisa baca sinyal. Tetapi aku belum coba factory reset. Mungkin suatu saat aku akan coba factory reset untuk buktikan kepada kalian. Dan meskipun sudah di factory reset, ada beberapa momen itu kemarin 2 hari yang lalu itu si HP ini dia tidak bisa membaca SIM card aku, dan aku di situ ya bingung, padahal kemarin-kemarin bisa dan ya ternyata nggak bisa, harus di reboot terlebih dahulu. Dan akhirnya sekarang sudah 2 hari dia oke, dia bisa baca sinyal. Ya ini mungkin bug ya, dan untuk orang awam tentunya ini pasti mengganggu banget. Untuk aku aja ini mengganggu, apalagi orang awam gitu. Jadi pastikan terlebih dahulu SIM cardnya sudah ter-unlock, baru
kalian lanjut ke step berikutnya. Intinya kalian cek-cek dulu lah, semuanya dicek, jaringannya sudah oke apa belum, kemudian fungsi-fungsinya sudah oke atau belum, karena kalau kalian beli HP black market itu sudah pasti ini tidak ada garansi. Ya, resikonya itu sih, HP murah tetapi tidak ada garansi. Ya sebenarnya ada sih garansi dari seller, itu pun cuma berlaku 7 hari ketika barang sudah kalian terima, dan dalam kondisi tertentu pun misalnya segelnya rusak, itu ya garansinya udah auto hangus. Dan punya aku ini segelnya udah rusak karena memang cuma tempelan sedikit seperti ini, dia ya segelnya udah rusak dan bisa dibilang ini sudah nggak ada garansinya. Nah kemudian ketika kalian sudah mencek semua fungsi dari HP kalian dan kalian rasa ini HP-nya sudah normal, nggak ada kendala, sinyalnya sudah oke, kemudian hal yang harus kalian lakukan adalah set APN secara manual. Ya meskipun ini sudah ter-unlock, kemudian dia sudah bisa baca sinyal, tetapi biasanya HP bandelingan dari Jepang, dalam hal ini HP Jepang, itu dia tidak bisa men-set APN secara manual. Dampaknya kalian tidak akan bisa mengakses internet. Untuk orang awam, men-set APN secara manual itu mereka banyak yang kurang tahu, tetapi sebenarnya cara set APN-nya itu sangat gampang. Kalian tinggal masuk ke setting, kemudian masuk jaringan, di sana ada tulisan access point names. Setelah itu kalian bisa menggunakan HP ini untuk berinternet. Oke, yang ketiga yang harus kalian lakukan, ini bisa kalian lakukan, bisa kalian enggak. Itu biasanya aku gabung dengan grup fanpage. Ya, grup fanpage ini bisa berada di Facebook atau bisa di Telegram, itu banyak sekali. Kalian tinggal cari beberapa grup yang sesuai dengan HP kamu. Kalau aku selalu sebelum membeli sebuah HP, aku selalu gabung di grup fanpage-nya terlebih dahulu untuk cari info tentang HP yang akan aku beli. Nah, di sana itu banyak sekali member-member yang lebih tahu dulu tentang HP, dan ada juga orang yang pengguna baru seperti aku untuk menggunakan HP Sharp. Itu aku baru pertama kali ini, aku bisa tanya-tanya di sana. Pastikan kalau kalian gabung di sebuah grup fanpage itu kalian mentaati semua peraturan yang ada di sana, mulai dari hashtag, ketika kalian bertanya kalian biasanya harus pakai hashtag, kemudian peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh pengurus grup. Jadi usahakan kalau kalian gabung di grup, taati peraturan dan tidak tidak toksik di dalam grup yang kalian ikuti. Kemudian yang keempat yang kalian harus lakukan ketika membeli HP yang beredar tidak resmi di Indonesia, dalam hal ini adalah HP Jepang, kalian harus hapus bloatware. Jadi bloatware itu adalah aplikasi-aplikasi yang ada di sebuah HP dan itu tidak berguna. Ya, karena ini tidak berguna, jadi ya dihapus aja. Dengan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak berguna itu, tentunya kalian juga bisa menghemat internal memori dan kalian juga bisa menghemat kinerja RAM daripada HP ini. Untuk caranya itu bermacam-macam, tetapi dalam hal ini karena aku itu bergabung di grup Facebooknya tentang si HP ini, ternyata di sana itu ada member senior yang sudah membuat script untuk menghapus bloatware. Jadi aku nggak perlu susah-susah menghapus satu persatu aplikasi yang tidak penting, tetapi aku tinggal mengklik, kemudian ya secara otomatis bloatware yang ada di HP ini hilang. Jadi ya, itu sih gunanya ketika kalian masuk di dalam grup fanpage. Kemudian yang kelima, yang harus kalian lakukan ketika kalian membeli sebuah HP tidak resmi, itu ya, nikmati apa yang sudah kalian punya. Karena ya, ini adalah HP yang beredar secara tidak resmi, dengan harga yang relatif lebih murah, kalian bisa mendapatkan HP dengan value yang lebih tinggi di antara HP-HP yang lain. Tentunya itu adalah sebuah kelebihan dan sebuah resiko yang harus kalian tanggung sendiri. Jadi tetap gunakan HP kalian dengan baik, pantau terus perkembangannya, apakah ada info-info terbaru di dalam grup, kemudian jika ada beberapa bug itu biasanya kalian bisa lapor ataupun sharing di grup tertentu yang memang sesuai dengan HP kalian. Oke, jadi gitu aja untuk video tentang bagaimana atau hal-hal apa yang sudah aku lakukan ketika aku menggunakan HP dalam tanda kutip HP tidak resmi. Jadi kalau kalian punya seputar pertanyaan ataupun tips-tips lain ketika kalian menggunakan HP tidak resmi, silahkan sharing aja di kolom komentar. Jadi terima kasih udah menonton. Lutfi Muhammad pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam fokus. Untuk reviewnya menunggu ya. Mungkin setelah 2 hari ini dibuat baru di review.
karena 30 hari baru kepake dan itu baru bisa aku review. Dadah.